Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official. Pada video kali ini saya akan berbagi sekedar sharing tentang 5 perbedaan antara CPNS dan P3K ya. Perbedaan antara PNS maksudnya, bukan CPNS ya. Pegawai negeri sipil dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu ya sekarang kan baru ada pembukaan tentang P3K ya. Barangkali teman-teman masih ada yang belum tahu bedanya P3K itu sama PNS itu apa. Nah, akan saya sampaikan 5 perbedaannya pada video kali ini. Yang jelas ini semua daging ya, akan memberikan banyak pengetahuan buat teman-teman. Jadi jangan pernah di skip dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Langsung aja di perbedaan yang pertama. Di perbedaan yang pertama ya, saya akan membaca ya. Dari sisi status teman-teman, status antara PNS dan P3K. Kalau PNS itu ya statusnya ya adalah pegawai tetap ya. Pegawai pemerintah memiliki status pegawai tetap ya. Jadi PNS dengan statusnya pegawai tetap ini memiliki konsekuensi juga. Konsekuensinya yaitu ketika dalam menjalani karir itu tidak ada masalah, maka masa berakhirnya status PNS itu adalah ketika sudah pensiun. Pensiunnya kan ada yang usia 58 atau 60 kalau mungkin fungsional ataupun pimpinan tinggi ya. 58 kalau mungkin yang biasa atau struktural sampai administrator. Nah, jadi kalau PNS dia statusnya adalah tetap ya, pegawai tetap. Jadi kontraknya seumur hidup, secara mudah dipahami kontraknya seumur hidup sampai dengan pensiun. Sedangkan untuk P3K ini dia direkrut dan dia bekerja itu berdasarkan perjanjian kerja, teman-teman. Berdasarkan perjanjian kerja. Jadi misalkan seleksi, kemudian dia lolos. Nah, kan ada dasarnya. Dasar bekerja itu ada perjanjian. Perjanjiannya berapa tahun? Nah, dia bekerja dengan mendasarkan perjanjian itu. Bisa diperpanjang ketika kontraknya habis, bisa diperpanjang ataupun tidak. Artinya ya, secara kita bisa memaknai bedanya dengan PNS ya, P3K ini belum tentu sampai usia 58 atau 60 ya. belum tentu bisa menjadi P3K statusnya sampai usia 58 atau 60 karena dasarnya perjanjian. Ketika perjanjiannya itu misalkan di usia 40 tidak diperbarui ya sudah, berhenti. Tapi kalau diperbarui terus sampai 58 atau 60, nah nanti pensiunnya di segitu ya. Jadi nomor 1 ini perbedaannya jelas ya. Secara konsep kalau PNS itu pegawai tetap, kontraknya seumur hidup sampai pensiun. Tapi kalau P3K adalah kontraknya berdasarkan perjanjian kerja. Nah, gitu. Lanjut. Untuk yang kedua adalah berkaitan dengan hak yang diterima PNS dan P3K. Ini berdasarkan Undang-Undang ASN ya. Saya ini mendasarkan pada Undang-Undang ASN. Untuk hak PNS ya, ada gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian yang B cuti, yang C jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang D perlindungan, dan E pengembangan kompetensi. Nah, ada 5 poin untuk hak PNS. Kemudian untuk P3K haknya adalah gaji dan tunjangan, B cuti, C perlindungan, dan D pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada perbedaan ya. Untuk PNS ya, sebagaimana Undang-Undang ASN ini nomor Undang-Undang tahun 2014 ya, nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
Kalau PNS itu mendapat fasilitas, kemudian kalau P3K tidak mendapatkan fasilitas, itu di gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian untuk PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan untuk P3K tidak ada hak tersebut. Jadi kalau berdasarkan undang-undang ini, secara hak yang akan diterima, gaji, tunjangan sama, tapi yang membedakan fasilitas itu tadi. Kemudian jaminan hari tua, pensiun, PNS dapat, P3K tidak dapat, seperti itu. Jadi jelas ya, di secara hak perbedaannya cukup jelas. Yang ketiga adalah dari sisi seleksi, ya, seleksi rekrutmen. Kalau seleksinya PNS itu biasanya tahapannya administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi dasar berbasis CAT ya. Di situ ada soal TWK, TIU, dan TKP. Kemudian apabila lolos nanti SKB tentang kompetensi bidang, dan ada juga wawancara. Nah, kemudian hasilnya diakumulasi. Nah, hal yang beda ketika kita mengikuti seleksi P3K, karena di P3K seleksinya administrasi, kemudian ada juga seleksi kompetensi ya, ada manajerial, tentang teknis, dan sosiokultural. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau P3K nggak ada TWK, TIU, TKP, itu nggak ada. Jadi hanya manajerial, teknis, dan sosiokultural. Begitulah perbedaan dari sisi rekrutmen seleksi antara PNS dan P3K. Materinya mungkin juga berbeda teman-teman, ketika teman-teman mempelajari, membeli materi, membeli buku, antara materi soal-soal tes CPNS dan tes P3K pastilah ada perbedaannya. Jadi teman-teman jangan sampai punya pikiran bahwa P3K itu tesnya sama dengan PNS. Beda teman-teman. Tes CPNS sama dengan P3K, beda ya, materinya beda. Jadi teman-teman harus menyesuaikan mana yang akan didaftar. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk yang keempat, masalah perbedaan yang selanjutnya adalah pemberhentian hubungan kerja. Jadi, pemberhentian hubungan kerja. Masalah pemberhentian hubungan kerja ini ada korelasinya dengan status tadi, teman-teman. Ya, korelasinya dengan status. Kalau PNS, pemberhentian hubungan kerja itu bisa karena pensiun, mengundurkan diri, ya kan, ataupun meninggal, ya, atau perampingan organisasi, ataupun dianggap tidak cakap. Pensiun, meninggal, permintaan sendiri, perampingan organisasi, atau yang bersangkutan itu dianggap tidak cakap sehingga sudah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi, mungkin menderita penyakit. Nah, itu bisa nanti berhenti sebagai PNS, diberhentikan dengan hormat. Tapi kalau secara normal ya, secara karir normal, yaitu tadi seumur hidup ya, sampai tua. Bedanya dengan P3K adalah ya, pemberhentian dengan hormatnya P3K ini yang membedakan dasarnya adalah jangka waktu perjanjiannya itu berakhir. Misalkan perjanjian 1 tahun ya, kemudian sudah 1 tahun ditinjau kok tidak ada rekomendasi untuk dilanjutkan, ya bisa jadi dia berhenti. Saya bacakan tentang pemberhentian P3K ya di manajemen P3K ya. PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Nah, paling singkat 1 tahun ya teman-teman.
ada dua komponen yang menjadi dasar untuk perpanjangan, yaitu kebutuhan. Nah, ketika organisasi masih membutuhkan, ada kemungkinan bisa diperpanjang terus. Kemudian penilaian kinerja, ketika organisasi membutuhkan tapi penilaian kinerjanya tidak baik, artinya mungkin sering bolos dan lain sebagainya, ya bisa jadi diberhentikan di situ. Tapi ketika memang mungkin penilaian kinerjanya baik, ya mungkin sangat dimungkinkan perpanjangan kontrak itu bisa mungkin terjadi seperti itu. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan. Nah, jadi kalau P3K ini memang benar-benar harus mempertahankan kualitas ya teman-teman, karena secara kemudahan untuk diputus hubungan kerja ini P3K lebih mudah daripada PNS. Makanya mungkin ya P3K harus terus menjaga kualitas kinerjanya supaya rekomendasi perpanjangan kontraknya itu terus muncul gitu. Syukur-syukur nanti bisa sampai usia tua gitu. Jadi kualitas kinerja supaya penilaiannya baik kan harus penilaian kinerjanya juga harus baik gitu. Kinerjanya juga harus baik. Jadi seperti itu. Di nomor 5 perbedaannya adalah tentang kedudukan. Kedudukan formasi apa, jabatan-jabatan apa yang bisa ditempati oleh PNS dan P3K. Kalau PNS itu bisa menempati seluruh jabatan yang ada. Jabatan itu bisa diisi seluruh PNS. Tapi kalau P3K ruang lingkupnya lebih terbatas teman-teman. Jadi nggak semua jabatan itu bisa diisi oleh P3K. Sebelumnya ya subscribe dulu dong, subscribe, like, comment, share dulu. Nanti baru saya lanjutkan. Nah, oke udah ya, subscribe. Yang belum, comment, like, share. Kalau jabatan P3K itu terbatas, lebih terbatas dari PNS. Contohnya adalah kita tahu ya, kalau pengadaan tes CPNS itu dari Mahkamah Agung sering membuka formasi tentang hakim. Hakim itu ada ikut tes CPNS, tapi kalau P3K dia tidak bisa mengisi jabatan hakim. Itu salah satu contoh. Dan masih ada yang lain lagi yang bisa teman-teman eksplor di berbagai peraturan. Kalau jabatan hakim bisa diisi PNS tapi tidak bisa diisi P3K. Jadi secara kesimpulannya PNS itu lebih luas kedudukannya dan P3K lebih sempit. Nah, seperti itu. Jadi cukup sekian ya video pada kesempatan kali ini, semoga membantu ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya teman-teman semua, supaya video ini bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.